case kalau dia pasang slab pun, biasanya sih slabnya itu mereka akan bisa secara struktur langsung topang kiri kanan. Kecuali bentangnya sangat panjang, dia baru dapat satu. Nah, jadi biasa sih kalau di tengah bentang ini agak jarang. Kecuali sistem strukturnya dia sebutnya tuh suspended, jadi dia gantung sistem. Nah, mungkin ini dia akan pakai fondasi. Tapi kalau dia pada umumnya dia hanya numpangnya di kolom biasanya. Karena kan sayang, secara kekuatannya tinggi, tapi bebannya nggak terlalu besar. Nah, tapi ada orang yang misalkan kita bangun jembatan gitu. Nah, misalnya kita bangun jembatan. Ini jembatan, ini pondasi. Rupanya di sini tanahnya lumpur semua nih, rawan. Ini juga rawan. Nah, pada saat kita mau nimbun barang ini, biasa kan jembatan itu berarti di sini tanah timbunan ya. Oke, sebelum di sini ada belajar stabilitas lereng. Udah pernah ada perbaikan tanah. perbaikan tanah. Perbaikan tanah ada juga. Iya, ada juga. Belajar yang begini belajar ya. Belajar mektan dulu. Jadi pada saat ini tanahnya jelek, pada saat kita timbun ada potensi ini bergerak begini. Jadi dia bergerak. Jadi masa ini kan mendorong. Jadi ini jadi tidak lincir. Pada saat ini terjadi, ini bisa geser fondasi yang patah. Jadi bisa gitu. Nah, jadi salah satu treatment yang dilakukan adalah biasanya di sini dia pasang fondasi. Biasanya pakai tiang pancat atau enggak serucuk gitu. Nah, nanti dia pasang ini. Jadi kasarnya pada saat ini mendorong ditahan dengan tiang-tiang. Nah, ini salah satu efektivitas fondasi untuk case seperti itu. Tapi kalau fondasinya di gedung biasanya sih di kolom-kolom. Kalau di case ini kan tidak ada kolom. Tapi fungsinya buat nahan beban ini, nahan beban juga. Dan mengurangi serta. Nah, ini case kalau pakai fondasi di luar case. Baik. Nah, ini kurang lebih gitu ya. Nah, kita masuk ke uji sondir. Sebelumnya udah lihat kan? Udah praktikum. Praktikum udah. Jadi barang ini tahu ya? Tahu. Sondir. Ini uji sondir, alatnya itu simpel. Jadi kalau yang tadi bor 28 juta per titik, 30 meter. Ini mungkin per titik, harga per titiknya sekitar 1 juta. 2 juta. Jadi Dua. Nah, ada yang 2 juga, ada yang 2. Tapi kalau yang murah ada harga sejuta. Ya. Kalau di Bandung 500.000 dapat. Kalau di Jakarta mungkin average-nya ya 1 sampai 2 ya. Mungkin 1,5 lah. Jadi range-nya seperti. Jadi satu alat ini range-nya seperti. Harga alatnya 30 juta. Jadi kalau mau beli 30 juta terus putar-putarin aja. Jadi ini fungsinya adalah nah ini. Satu kita betul tahu bisa tahu profilnya. Kita bisa membanding kalau ada data bor, kita bisa cross check datanya. Kemudian kita bisa evaluasi karakteristik, kita bisa generate parameter tanahnya. Kita juga bisa hitung dari fondasi, evaluasi. Jadi kalau ada pemadatan, kita bisa cek kualitas pemadatan yang gimana. Kemudian ada kita bisa cek potensi likuifaksi. Nah ini Ada yang jatuh. ya, ini agak pecah karena di pintu. Jadi ini adalah output sondir. Jadi biasanya kalau di sondir itu ada baca R1, R2 namanya. Nah, baca R1, R2 ini akan membaca nilai tekanan ujung konus, ini nilai Gc, lalu ada friksinya juga. Nah, nanti kalau kita plot, grafiknya akan menjadi demikian. Jadi kalau kita lihat yang warna merah ini adalah QC-nya, ini tekanan ujung konus. Jadi pada saat sondirnya nusuk, tekanan tanah yang kebaca adalah yang warna merah ini. Yang ini tekanan ujung konus. Lalu friksinya itu adalah tanah yang lengket di samping. Nah ini warnanya biru. Nah dari data ini kita bisa tahu jenis tanahnya seperti apa. Ini kemarin ada pakai barang ini ya, pas kerja ini. Sejauh apa? BCP ya, ada BCP. Kalau yang sondir? Kalau yang sondir kemarin nggak praktek langsung karena nggak ada alatnya waktu itu. Jadi pakai video. Iya. Tapi di tugas kita ada olah data ini. Iya ada data QC sama JAP-nya buat data penurunan ke metode ya ada segitu sih.
Kalau dari data Sondir buat tahu jenis tanahnya ada dipakai. Misalnya ini kan keluar datanya pasir atau lempung, ada diolah sampai sana. Iya. Sini. Oke. Cuma sudah Oke. Nah, ini cara ngolahnya. Jadi kalau tadi kita baca KCJAP, ini adalah cara ngolahnya. Jadi kasarnya dari data yang tadi Sondir itu, yang warna merah tadi, kita bisa tahu itu dia tanahnya itu tanah lempung kah atau tanah pasir gitu. Jadi kita juga bisa tahu kekuatannya itu setinggi apa. Nah, jadi kalau kita lihat, jadi kalau tanah butiran halus, kita sebut friction ratio gitu ya. Jadi ada nilai friction ratio. Friction ratio ini kita singkat namanya FR. FR ini adalah friksi dibagi tahanan struktur porus. Jadi ini Fs, ini adalah QC. Jadi jika nilai Fs dan QC, jadi tadi yang garis warna merah dibagi garis warna biru, kita akan dapat nilai Fr ini. Nah, nilai Fr ini, cara mudahnya adalah jika nilainya di bawah 2, itu dia adalah tanah pasir. Jika kasar itu tanah pasir. Jika dia rentangnya 2 sampai 4, dia itu tanahnya lama. Dan dia jika di atas 4, tanahnya itu lembut. Jadi dalam artian, jadi kalau kita ada data Sondir, kita bisa melihat lebih dari itu. Kita bisa tahu jenis tanahnya dari rentang-rentang ini, nilai FR ini. Jadi nanti tinggal import kita bisa tahu jenis tanahnya. Lalu kita juga bisa tahu kekuatannya, apakah dia butakan seperti lumpur atau dia keras. Nah ini ada nilai-nilai. Jadi kalau nilai QC warna merah tadi, jika nilainya rentangnya 2,5 sampai 10 gitu, 1 kilogram per sen kuadrat, dia masuk kategorinya very soft to soft. Jadi di sini tanahnya jelek, tanahnya lumpur. Jadi kalau kalian dapat data Sondir yang ada yang tugas, kalau dapatnya nilai rentang sekian, berarti itu tanahnya jelek. Biasanya di sisi-sisi atas. Nah sebagai contoh, daerah-daerah utara gitu ya, daerah-daerah misalkan Pluit, Pik, nah ini tanahnya jelek semua. Atasnya itu sedalam ini. Nah, jika dia sudah mulai ke bawah, dia baru mulai meningkat. Nah, rentangnya 10-20 masuk ke medium, 20-30 strip dan seterusnya. Nah, jadi data Sondir kita bisa cek seperti ini. Nah, ini untuk yang butiran kasar. Jadi kalau yang tadi ini untuk yang tanah lakau dan lempung, karena dia butiran halus. Di sini butiran kasar untuk yang pasir. Ini juga sama, ada rentang-rentang nilainya. Jadi dari data itu kita bisa tahu jenis tanah kita apa dan kekuatannya gimana. Kebayang? Untuk sebagai contoh seperti begini. Nah, ini ialah data Sondir yang kita dapat di lapangan. Di sini saya ambil ada data Sondir. Saya gabung jadi satu. Jadi saya gabung sebaran jadi satu. Jadi kelihatan persebarannya kan. Nah di sini saya tahu nilai FR-nya. Jadi saya bisa bayangin, saya tahu di sini ini tanahnya pasir Kelanawan, ini pasir Kelanawan. Nah dari sini saya tarik nilai rata-ratanya. Misalnya di sini 25, di sini 50, di sini 70. Jadi ini purely rata-ratanya. Kita lihat trennya kurang lebih tengah-tengahnya di mana gitu. Jadi kalau kita lihat dalam yang di sini ya kurang lebih di sini, di sini kurang lebih di sini. Jadi dengan demikian kita bisa tahu pada saat dia 25 ini dia kategorinya loose pasir dan 50 sampai 70 kategorinya dense. Nah ini cara baca data Sondir. Jadi cara pakai data KISE-nya itu seperti ini. Selanjutnya ini data plot. Ya, itu tadi kalau digabung itu kita tahu dong berapa jadi hasil nilai friction ratio itu kita dapat untuk setiap titik Sondir. Ya, setiap titik itu kita dapat. Jadi satu titik Sondir ada satu data. Nanti kalau ada 4 data ya 4 data. Nanti kalau digabung itu jadi gimana? Bisa jadi beda-beda kan? Karena jenis tanah nggak sama-sama banget. Yang bisa kita lakukan adalah kita generalisir, kita kira-kira. Misalkan kalau kita lihat oh ini dominannya pasiran, berarti kita generalisir semua pasiran. Jadi kalau dia beda-beda tipis ya sudah. Jadi kita generalisir ambil dominannya yang mana. Pak, mau nanya. Tadi kan ada jenis tanah tuh ada pasir, lanau, sama lempung. Kalau misalnya ada lanau kepasiran itu diambilnya gimana itu? Pada saat pengujian mau desain fondasi kan ada yang daya dukung ujungnya itu
pakai pasir sama lempung, biasanya ada dua. Nah itu kalau misalnya lanau bagaimana? Oke. Jadi prinsipnya ini, tanah ini tidak ada yang mungkin, pasti ada campur-campur ya. Iya. Karena ada tanah yang terbawa dari sungai, dari mana dia nyebut-nyebut jadi satu. Maka dari campuran itu ada yang tanahnya jadi pasir kelanauan, lempung pasiran, lempung kelanauan, lanau kelanauan gitu. Pertanyaannya adalah kalau lanau berpasiran, jadi saya harus anggap dia lanau atau pasir. Iya. Gitu kan? Iya. Karena pada saat kalian menghitung fondasi, nanti rumusnya cuma ada lanau atau pasir, lempung atau pasir. Iya, gitu. betul. Karena dia ada beberapa jadi bingung mau pasir atau lempung. Iya. Jawabannya, oke. Jadi kalau kita masuk ke dalam karakteristik tanah, pasir itu, oke sebelum sana tahu yang namanya tekanan air pori excess. Karena air pori excess. Belum tahu ya? Belum. Jadi tekanan air dong, tekanan hidrostatik dong. Jadi tekanan air buka air tanah. Oh, buka air tanah tahu. Oke. Jadi kita tuh di tanah. Tahu rumus ini nggak? Tahu rumus ini? Tahu. Ada di Miklan juga. Oke. Ini rumus Magellan ya? Iya. Ini adalah sigma V dikurang U. U ini adalah 0 ditambah delta. Jadi U ini adalah tekanan air di dalam tanah. Jadi kalau kita ambil sampel di dalam tanah, tanah ini akan menghasilkan suatu nilai tekanan air. Nilainya itu adalah kombinasi dari U0 dan delta U. U0 ini ialah hidrostatik gamma kali H. Dalam artian misalkan di permukaan tanah, lalu di sini ada air, di sini kedalaman 0, kedalaman 2 meter. Maka tekanan di sini ialah gamma kali H-nya ialah 10 dikali 2. Jadi 20 kilopascal. Tekanan air di sini 20. Betul ya? Kanan air. Oke, betul. Ini gamma kali H. Jadi tekanan hidrostatik. Iya. Jadi kalau makin dalam kan makin tinggi itu tekanannya. Iya. Nah, jadi kalau kedalaman 20, berat isi air adalah 10 kilonewton per meter per detik. Jika di kedalamannya maka dapat tekanan di dalam mesin itu berapa? Nah ini air. Nah tapi air itu selain tekanan hidrostatik ada yang namanya tekanan air pori excess. Air pori excess itu adalah tekanan air yang ada di dalam pori-porinya tanah. Sebelum ke sana paham konsep konsolidasi. Penurunan. Konsolidasi ini kan ada tanah, airnya pelan-pelan keluar, maka dia memadat gitu ya. Oh iya. Setuju nggak? Betul. Iya. Setuju? Setuju. Setuju? Nah, jadi air yang pelan-pelan keluar itu berarti bukan buka air tanah, karena buka air tanah kan selalu nggak bisa hilang. Jadi kalau dia keluar, ini air apa? Nah, air itu yang kita sebut sebagai tekanan air excess. Jadi kasarnya pada saat konsolidasi kita kan dia menurun awalnya segini, dia turun-turun sampai berhenti gitu kan. Berarti kan airnya awalnya segini keluar hingga sisa butiran solidnya. Jadi tanah itu terdiri dari 3, ada udara, ada solidnya, ada air. Nah pada saat airnya keluar konsolidasinya berhenti, dia nggak turun. Jadi konsolidasi itu adalah proses keluarnya tekanan air pori ekses dari dalam tanah. Jadi ini tekanan air pori ekses. Nah tadi lanau atau pasir. Oke, lanau atau pasir. Iya. Nah, barang ini problemnya begini. Pada saat kita ketemu tanah lanau atau lembut, barang ini keluarnya lama banget. Karena kalau lempung sama lanau, tahu nilai permeabilitas? Permeabilitas nggak belajar. Di praktikum nggak ada permeabilitas. Permeabilitas itu prinsipnya kecepatan aliran air. Air ngalir. Makin cepat berarti permeabilitasnya makin tinggi. Dia makin lambat berarti permeabilitasnya makin kecil. Prinsipnya permeabilitas ialah kecepatan air ngalir. Nah, jadi kalau di tanah lempung permeabilitasnya itu kecil, jadi airnya ini pelan nih keluar, pelan banget keluar. Nah, tapi kalau di pasir itu keluarnya cepat banget karena permeabilitasnya gede. Pemahamannya gimana? Contoh kita ambil tanah liat,
kita siram air, dia belum tentu bocor kan? Kan dia ketangkep di dalam gitu. Itulah yang menyebabkan ya kita sebut permeabilitas yang kecil. Karena begitu masuk dia nggak keluar, tapi diserap sama si tanah. Kapan dia keluar? Dia akan pelan-pelan seiring waktu. Pada saat dia keluar itu namanya proses konsolidasi. Tapi kalau pasir, begitu tuang langsung bocor. Iya. Nah itu bedakan. Nah jadi kalau case seperti tadi lanau kepasiran, Iya. biasanya yang dominan itu ialah nama depannya. Sorry, ini. Kalau dalam bahasa Inggris kita itu sebutnya misalkan siltisan gitu ya. Ini yang dominannya ialah yang di belakang. Jadi dominannya di belakang. Kalau bahasa Indonesia dibalik. Jadi namanya ini jadi pasir pelanawan. Jadi kalau di bahasa Inggris belakangnya itu dia dominasinya, dia lebih kuat di sisi belakang. Tapi kalau bahasa Indonesia yang depan ini lebih kuat. Jadi ini sama, cuma namanya dibalik. Jadi kalau pertanyaan tadi pasir pelanawan, ikutnya yang mana? Harusnya ikutnya yang pasir. Bukan yang mana? Tapi ada tapi. Jadi kalau kita ngomong dominasinya ya, secara jumlah material pasir dan tanah. Tapi kalau kita ngomong sifatnya, bisa jadi yang dominan adalah ini materi S2 ya. Ini materi S2. Jadi dalam artian jadi pada saat tahu butir halus butir kasar ya. Butir halus berarti antara lempung lada, butir kasar pasir ya. Nah, barang ini pada saat kita punya butir halus nilainya itu 15% dari keseluruhan. Dari riset dominasi itu nanti sifatnya adalah barang ini. Jadi powerfulnya butir halus itu seperti itu. Kan tadi ada konteks ini. Pada saat dia dominasi pasir ya ininya kecil. Jadi tanah kita itu kalau jadi kalau ada butir pasir ya dia cepat turun karena eksesnya kan keluar ya. Makanya di pasir itu namanya immediate settlement. Karena pada saat air masuk, dia masuk keluar. Makanya pada saat kita bicara pusat settlement, rupanya immediate settlement. Tapi kalau kita ngomong lengkungan, dia tuh ada immediate settlement, ada consolidation settlement. Kenapa consolidation? Karena tadi permeabilitasnya kecil, pelan-pelan dulu. Nah, sekarang pertanyaannya kalau tanahnya campur-campur, jadi dominannya yang mana? Kalau untuk tanah konsep penurunan, begitu fine content, jadi persentase tanah butiran harus lebih dari 15%, itu yang dominan sifatnya. Jadi walaupun tulisannya pasir pelanawan, dia tetap ada consolidation. Jadi dia nggak immediate. Nah, ini secara sifat karakteristik tanahnya seperti itu. Nah, cuman kalau kita mau simpel untuk hitung daya dukungannya, untuk dominannya biasa sih kita pakai. Jadi kalau pasir pelanawan kita terus, kalau lempung pelanawan kita tulis lempung kepasiran ya lebih. Ini data bowl. Jadi ini pernah lihat uji ini di luar video. Jadi kalau yang tadi itu uji sortir, ini uji bowl. Alatnya itu kurang lebih seperti ini. Ini nanti ada ring itu segitiga begitu ke atas. Ini kurang lebih 3 meter buat atas alat buangnya. Jadi di sini ada stangnya dulu, ini ada gelang dan kelihatan. Nah ini nanti kita akan ambil jenis bowl. Kita bisa lihat. Kalau sondir kita nggak bisa lihat visual tanahnya, tapi kalau di bor kita bisa lihat, kita bisa bikin per box seperti ini. Jadi kayak ini warnanya lempung kecoklatan gitu nih kelihatan. Nah ini plusnya bor. Lalu ini adalah sampel yang kita ambil kita sebut sampel tanah tegang UDS. Nah sampel UDS ini bentuknya seperti ini. Nah jadi kalau kita bawa ke lab biasanya barangnya seperti ini. Dan ini nanti ditusuk keluar tanahnya, baru diuji di lab. Nah ini uji bor. Ada pertanyaan? Ini contoh dari hasil uji bor. Mungkin jelas ya, mungkin teman-teman juga udah dapat datanya. Jadi di uji bor itu ada ujian SPT. Ujian SPT itu ada namanya
uji NSPT itu ada yang namanya N1, N2, N3. Nah di sini ditulis N1, N2, N3. Jadi N1 ini adalah NSPT itu ada hammer, lalu dijatuhkan, lalu diukur turunan 15 cm, lalu dia catat di sini. Jadi setiap turun 15 cm satu pukulan, satu pukulan, satu pukulan. Jadi nilai NSPT-nya ialah 2 yang terakhir ini N2 ditambah N3. Jadi NSPT-nya 2 di sini. Nah contoh kalau yang di sini pukulan pertama 1, pukulan kedua dan ketiga 15 cm, kedua dan ketiganya 2 cm, pukulan dan 2 pukulan. Jadi nilai NSPT-nya 4. Nah ini cara bacanya seperti ini. Dan nilai masing-masing ini itu akan menunjukkan kekuatannya gitu. Makin tinggi dia makin kuat. Rentangnya seperti ini. Jadi dari kuota NSPT tadi kita bagi lagi, ada yang halus, ada kasar. Ini lembut nggak tahu, ini pasir. Jadi kalau nilainya itu di bawah 2, kita sebut dia sangat lunak. Kalau dia 2 sampai 4 lunak, 4 sampai 8 medium. Nah, biasa tanah-tanah yang bermasalah itu di sisi, mungkin tanahnya lumpuh gitu, kurang bagus. Ini juga ada ini untuk yang pasir. Nah, jadi dari data-data ini kita bisa buat semacam ini. Nah, ini ada 3 data point. Ini saya ambil dari rusun penjaringan. Rusun penjaringan ini kalau kalian ke arah Utara. utara, lewat Jor ke arah, anggaplah ke arah Kelapa Gading gitu. Nah, ini bangunannya di dekat pintu tol Bukit ya kalau nggak salah. Di sebelah kiri ada 4 tower. Data tanahnya di sini. Ini saya ambil di sana. Nah, jadi bagi tadi satu gedung ada 3 data point. Ya, makanya di sini kita ada 3 data point. Ini data satu gedung. Nah, kita dapat 3 data point. Lalu kan kondisi tanah beda-beda. Saya gabung jadi satu. Buat gampang kalau beda-beda kan bingung. Jadi saya harus ngambil angka setnya itu berapa. Jadi setelah saya gabung, nah, jadilah sebaran ini. Jadi yang warna merah, hijau, dan biru. Di sini relatif sama ya, kalau kita lihat ini relatif sama, ini juga sama. Nah, tapi di sini ada di sini, ada di sini, ada di sini, di sini, dan ini juga naik turun, tapi relatif di sini. Nah, ini relatif sama semua, kumpul di sini dan di sini. Nah, pertanyaannya adalah, lalu cara kita nentuinnya berapa? Kekuatannya berapa di setiap lapisannya? Nah, ini balik lagi, kita rata-rata. Nah, di sini saya rata-rata, di sini saya ambil nilainya 5, di sini saya ambil 1, di sini 12. Nah, di sini galau nih, mau ngambil di sini kah, di sini kah, dan di sini. Iya. Biasanya, kalau kita ambil di sini, saya kita boros. Iya. Kita ambil di sini, kita terlalu berani. Jadi fair-fairnya yang kita di tengah. Jadi biasa kalau semuanya di sini kita ambil di tengah. Tapi khusus yang tanahnya lunak, biasa kita ambil yang paling bawah. Ambil yang relatif lunak. Karena lunak ini kan akan kritis. Kalau ini kan, walaupun dia rentang, tapi SP-nya udah lumayan tinggi. Iya. Jadi kita ambil di tengah-tengah. Dan ini juga pengalamannya sama sampai bawah. Nah, kita dapatlah secara kekuatan seperti ini. Jadi kalau ditanya, jadi jenis tanah area sana gimana? Ya kita tinggal generalisir dari kedalaman ini sampai sini. Nilai NSPT-nya sekian, NSPT sekian itu tadi jenis tanah yang kekuatannya apa? Kita tinggal tulis ya. Keluarlah di sini silting claim ini. Di sini 1, keluarlah silting claim. Untuk balik kita tinggal cek. Caranya begitu. Nah ini cara interpretasi stratifikasi tanah. Jadi harusnya data bor atau data sortir kalian ini harus berubah jadi begini. Karena kalau enggak, pada saat ditanya, jadi jenis tanahnya apa? Itu deskripsinya sulit kalau kita nggak buat seperti itu. Kalau kita buat ini kan kasarnya datanya seperti ini, dia tinggal baca dia langsung ambil. Selama dia tahu tentang NSPT itu kekuatan gimana, jenis tanah apa, udah tertulis semua, dia tinggal baca. Di sini ada muka air tanah, juga kita bisa tulis MRT 1,5 meter. Jadi satu gambar ini sudah menunjukkan seluruh area bangunan kita. Ini cara buat stratifikasi tanah. Jadi kalau di tugas ada, mestinya itu dibuat. Nah, ini masuk ke fondasi jalan. Ya ini saya kutip dari SNI. Ya pada prinsipnya sih fondasi itu harus memenuhi 3 kondisi ya. 1, faktor keamanan terhadap untuk, kemudian penurunan dan beda penurunan aktivitas kerja harus masuk, dan keamanan stabilitasnya harus dijaga. Lalu di sini juga disampaikan besaran beban tingkat pada fondasi harus berdasarkan metode yang berlaku. Jadi ini rumus kita biasa. Lalu ada uji pembuatan. Kita mau cross check hitungan kita benar atau enggak.
kita nggak boleh menghitungnya tanpa proses, takutnya hitungan kita salah. Ini contoh fondasi dalam. Karena kita ngomongnya dulu, jadi saya lewatnya ke fondasi dalam, bukan saya ngomong fondasi tiang. Fondasi tiang umumnya dibagi dua. Ada yang namanya fondasi tiang panjang dan fondasi tiang bor. Ini contoh fondasi tiang panjang, ini fondasi tiang bor. Nah, fondasi tiang panjang, fondasinya itu fabricated di pabrik. Jadi kita tinggal bawa dari pabrik, kita tinggal colok lagi di lapangan. Ini biasa orang lapangan sering sebut paku bumi. Nah, kalau yang ini, ya ini kita harus ngebor. Jadi kita ngecornya itu di tempat. Jadi bukan bawa barang, jadi cuma bawa ke sini kita colok di tempat. Nah ini pekerjaan. Lalu pertimbangannya apa nih? Kapan kita milih fondasi tiang bor? Kapan kita milih fondasi tiang panjang? Jadi kita ada data nih. Jadi pas didesain, jadi saya harus pakai panjang, pakai bor. Pertimbangannya satu. Jadi kalau area tanah kita pertama dominasinya itu tanah lunak atau pasiran. Tanah lunak itu yang tadi ya, nilai kisinya kecil, nilai SPT-nya kecil gitu. Kita biasanya pakai fondasinya tiang panjang umumnya. Kenapa tiang panjang? Karena kalau kita pakai bor itu kan kita ngebor ya. Tanahnya lumpur. Lubang bornya rontok. Iya. Tutup lagi tuh. Jadi nanti rongga itu jadi gede. Yang awalnya kita bisa, misalnya bornya berapa? 50 cm misalnya. Karena dia rontok terus, itu jadi bisa 1 meter. Nah, ini kita enggak tahu. Jadi kondisi ini biasanya kita pakai panjang. Tapi pertanyaannya adalah, kalau saya nggak ada alat panjang gimana? Misalkan saya di Papua sana, nggak ada alat panjang, kita cuma ada alat bor, lalu gimana? Solusinya tetap ada. Jika kita tetap pakai bor, pada area yang tanah lumpur pasir, kita bisa pakai metode stabilisasi. Nah ini sebutannya bisa pakai basic atau solar stabilizer. Jadi prinsipnya pada saat kita ngebor, kita pasang penahan di sampingnya. Kita bikin penahan, jadi lubangnya itu nggak rontok, jadi ketahan sama si penahan kiri kanan. Atau kita pakai solar stabilizer. Jadi ini dikasih cairan itu tahan kiri kanan. Jadi lubangnya itu nggak rontok. Nah ini caranya kalau tetap pakai bos. Tapi biasanya sih lebih prefer yang panjang. Makanya kalau diperhatiin rumah-rumah di pik 1, pik 2 itu kalau kita lewat semuanya masih panjang. Jarang pakai bos karena tanahnya jelek. Tapi kalau tanah-tanah di BSD misalkan tanah BSD tadi, tanah-tanah di Jaksel ya mungkin mereka pakai bor karena tanahnya bagus. Tapi kalau tanah-tanah daerah utara biasanya mereka cenderung pakai panjang. Kecuali bangunannya tinggi-tinggi ya, tower tinggi-tinggi mungkin dia pakai bor. Tapi kalau dia pakai bor dia akan pakai casing. Tapi mahal biasanya. Baru, nah cuman problemnya adalah kalau di tanah lunak, kalau kita mancang banyak, nanti bangunan kiri kanan itu bisa kedorong. Karena kita mancang banyak, di dalam itu semacam ada tekanan air tambahan. Nah si ekses tadi, jadi pada saat kita gebuk, eksesnya itu dia bisa mendorong kiri kanan. Nanti fondasi tetangga itu bisa patah. Nah ini perlu dihati-hati kalau kita pakai panjang di tanah. Jadi kalau di tugas kita, kalau ada data NSPT, nah itu cara lihatnya gitu. Jadi jangan sampai kita kembali cara pakai harusnya tiang panjang itu pakai tiang bor, tiang bor itu pakai panjang. Itu boundary pertamanya. Kemudian boundary keduanya, mungkin nanti di next slide. Ini cara menghitungnya, mungkin kalian udah hitung gitu ya. Jadi kalau ada daya dukung di tiang, itu fungsi dari daya dukung ujung ditambah daya dukung seribu. Jadi kalau mau tahu daya dukung kita tinggal hitung itu. Daya dukung ujung itu rumusnya demikian. QP kali A, QP itu tahanan ujung persatuan luas dikali luas per 4. Kalau daya dukung selimut, gesekan selimut, kita kali keliling dikali panjang. Itu dapat 10. Mau nanya, kalau misalnya di konsultan biasanya buat ngitung daya dukung ujung tiang sama selimutnya itu pakai metode Kalau kan ada banyak fondasi apa? fondasi dalam. Oh maksudnya tiang panjang kalau bisa tiang panjang. Kalau tiang panjang, kalau saya biasanya saya pakai metode smart pump. Jadi kalau saya biasanya pakai metode ini. Atau casting. Sebenarnya semua juga ada yang salah juga. Sebenarnya semua benar, tinggal kita tes di ujung pembubaran itu masuk atau enggak.
Tapi dari pengalaman yang cukup mepet biasanya biar optimal gitu ya. Biasanya itu ini. Jadi kalau kita desain 200 ya kemudian di lapangan itu juga mirip dari 200. Kalau kita desain pakai yang ini biasanya di lapangan itu sedikit lebih tinggi. Jadi kan nggak pas-pas gitu. Jadi bisa kita optimalkan. Tapi ya sejatinya semua rumus tinggal kita cek. Cuman kalau saya biasa pakai itu. Kalau tiang bor sama juga atau beda? Kalau yang bor saya pakai ini biasanya. Saya pakai ini. Biasanya saya pakai. Kalau nggak salah ini yang terbaru. Nah, kalau bor saya pakai. Kalau panjang saya biasa pakai. Ini rumusnya simpel soalnya. Gampang. Jadi biasanya saya pakai. Ini cuma kayak angka kali SPT, angka kali SPT beres. Jadi cepat. Kalau yang ini juga relatif simpel. Tapi biasa saya pakai dulu. Sejauh ini sih pasti ini sih cukup baik. Ini kriteria desain. Jadi di SN itu ada disebut kalau kita desain tiang, kita desain ada pakai faktor keamanan kan? Berapa ini Pak? 2,5. Sama semua 2,5. Sama. 2,5 sampai 3. Coba? 3 biasa. 3. Jadi kalau di SNI kita pakainya itu 2,5. Tapi biasanya khusus untuk yang bor pipe, Cuma kita ngebor. Biasa tuh lubangnya kan rontok ya jatuh ke dalam. Jadi ngumpul di bawah. Nah biasanya case seperti itu. Pada saat di case tiang bor, biasanya dari ujung itu FK ditingkat jadi 3. Ada yang begitu. Tapi kalau kita yakin itu bahkan tetap biar daya dukungnya lebih tinggi. Ini yang di SNPC kriteria 1,5. Lalu kalau ada gaya lateral, daya dukung lateral kita itu fungsi dari syarat deformasi. Biasanya itu dibatasi maksimum 12 mm untuk kondisi gempa nominal, untuk gempa kuat 25 mm. Jadi kalau kalian run etaps, saya nggak tahu, kalian run etaps ada run gempa? Gempa, respon spektrum, Ada run omega. Jadi load faktornya ada omega. Ya. Nah biasanya tuh ada yang faktor gempanya paling gede, itu kita sebutnya omega. Nah omega itu besok kita counter kondisi gempa kuat. Nah kalau itu gempa biasa itu di gempa nominal. Nah ini untuk kasar gitu. Pada saat ada gempa, berarti kan bangunan kita begini. Berarti fondasi kita juga terima kayak begini. Nah pertanyaan adalah satu tiang kita bisa nahan dorongan lateral ini berapa ton? Nah ini kita sebut sebagai barang ini. Daya dukungnya itu berapa? Kalau di sini kan kita di izin ada ultimate ya. Izin itu yang dibagi FK, ultimate yang nggak dibagi FK gitu kan. Contoh kita ngitung daya dukung fondasi tiang bor 10 meter dapatnya 100 ton misalnya, 250 ton. Kemudian FK-nya 2,5, berarti kan izinnya cuma 100 ton gitu. Tapi kalau di lateral nggak, di lateral itu mereka nggak pakai FK, mereka pakai syarat deformasi. Jadi mereka hitung nanti pada saat kondisi tanah demikian beban berapa yang mengakibatkan deformasi 12 mm. Nah itu kapasitas daya dukung lateral. Lalu kalau 25 mm berapa? Nah ini kapasitas ultimate. Jadi ini kapasitas izinnya di ultimate. Jadi agak berbeda dengan sistem ini. Jadi yang di sini by FK, di sini nggak by FK. Nah kemudian masuk ke settlement maksimum. Kalau di bangunan gedung itu klausa settlementnya itu adalah seperti ini. Harus lebih kecil dari 15 cm ditambah B per 600. B itu adalah lebar yang ini kalian sudah pakai pas ngecek settlement maksimum. Pakainya yang ini biasanya kurang dari 15 cm acuannya. 15 cm. Iya 15 cm. Berarti waktu untuk yang ini. Iya. Ya, ini biasanya dari tulis. Cuma rumus ini hati-hati dalam artian kalau bangunan kita cuma 1-2 lantai, kan nggak mungkin bangunan kita turun 15 cm. Jadi ini rumus ini dipakai untuk bangunan yang tinggi, mungkin 5 lantai ke atas. Baik kalau 1 lantai, 2 lantai turun 15 cm di sini ke sebelah. Jadi ini cuma untuk bangunan gedung. Jangan dipakai untuk saya bisa cuma 1 lantai gitu, dan kalau cara hitungnya 1 lantai saya pakai 15 cm. Depannya tanahnya jelek, ini turunnya 10 cm kita oke.
pas dibangun benar terus 10 cm di pembelajaran. Jadi ini untuk dikecil saja. Lalu untuk distorsi ini beda penurunan yang di kolom di sini dan di sini. Nah itu kalau dicek itu kriteria nggak boleh lebih dari 1/300. Ini yang tadi gue saya. Nah, ini maksimum settlement yang tadi. Jadi kalau bangunan-bangunan kecil, mereka mungkin settlement lebih kecil. Ini saya ambil dari referensi orang ini. Jadi kalau misalkan dia bangunan brick walls gitu ya, satu lantai, itu 1-2 inci. 2 inci mungkin 5 cm di syarat settlement. Jadi bukan 15 cm. Jadi hati-hati di situ. Ini syarat distorsi, cuma nggak gitu kelihatan. Ada pertanyaan? Ini kalau likuifaksi itu dia jatuhnya di penurunan atau apa pergeseran kalau likuifaksi? Apa yang sejauh dari Kenapa? sejauh mana kalau teman dia? Likuifaksi yang saya tahu ini apa pondasinya bergerak karena ada gaya lateral. Apa kalau yang horizontal? Karena ada gaya horizontal. Iya. Likuifaksi ya. Iya. Likuifaksi itu untuk disertasi yang besi. Jadi S3 nya besi nggak bisa likuifaksi. Mas, Pak. Likuifaksi itu kan ya, antara sebenarnya ya contohnya tsunami Palu ya, bergerak lempeng tanah. Iya itu salah satu. Jadi begini. Likuifaksi. Ini terjadinya di tanah satu pasir satu lanau. Lanaunya main kontennya harus lebih kecil dari 15%. Jadi ada pasir dan lanau. Kenapa 15%? Ini dari saya info. Kalau dia sudah lebih dari 15%, sifatnya tuh berubah jadi kayak lempung gitu. Nah, sedangkan likuifaksi ini kan dominannya karena kondisi pasir. Jadi kondisi pasir itu biasa kita cekkan di kondisi 15%, dia masih bisa likuifaksi. Nah, kalau di Palu, case-nya itu di pasir. Nah, dampaknya apa? Dampaknya macam-macam. Prinsipnya begitu. Jadi kalau ini pasir, saya ada rumah gitu. Saya begini gitu ya. Pada saat likuifaksi terjadi dia, likuifaksi itu biasa buka airnya dulu, lalu ada gempa gitu. Jadi awalnya kekuatannya awalnya tinggi, karena tiba-tiba dia ada tekanan air pori naik, kekuatan ini jadi turun. Nah, pada saat dia balik ke sini. Tadi saya salah, ini bukan tambah, ini harusnya kurang. Jadi begini, pada saat tanah likuifaksi itu tanah pasirnya yang awalnya permeabilitasnya gede, dia jadi kecil. Pada saat dia kecil, dia muncul namanya tekanan air pori excess. Nah, tekanan air pori excess tadi adalah fungsi dari itu. Jadi pada saat likuifaksi, si delta U ini naik. Pada saat delta U ini naik, nilai kekuatan di sini ini turun. Nilai di sini turun. Nah, pada saat dia turun, berarti angka ini berpotensi hampir 3 kali nol. Betul ya? Tapi kan dia turun terus sampai hilang nih barang ini. Nah, that's why pada saat likuifaksi terjadi, kekuatan tanah di sini pertama nih hilang semua. Habis. Jadi awalnya itu 10, dia bisa turun cuma sisa 1 atau sisa 2. Itu likuifaksi. Nah, jadi dampaknya kalau dikit, dampaknya adalah tanah ini jadi satu. Betul. Karena kan tadi eksesnya keluar semua. Jadi kalau ada yang seperti lateral spreading, ada yang side boiling juga. Nah, nanti ekses ini keluar ke atas. Nah, jadi tanahnya akan drop. Makanya kalau kita lihat dari video likuifaksi itu
Yang di dalam tanah itu keluar naik semua. Nah, bukan ini yang naik sebenarnya, tapi tanah. Nah, dampak pondasi kita adalah karena ini turun, nanti di sini ada tekanan tarik. Jadi tanah ini seakan-akan narik ke fondasi. Jadi daya dukung fondasi kita juga turun nanti. Ini yang kita sebutnya negatif skid friction. Tapi kan kita perlu belajar sekali. Jadi ada efek negatif skid friction. Ini apa? Pada prinsipnya adalah tekanan tarik. Jadi tanahnya ini turun lalu narik fondasi. Jadi yang awalnya daya dukung fondasi itu kan mendorong ke atas. Lalu dia tanah ini narik dia ke bawah, jadi daya dukung ke atas itu dikurangi ke bawah. Jadi daya dukung ini jadi alas jadi turun ketika turun. Jadi dampaknya ini. Jadi kalau di tanah pasiran yang potensi deformasi kita harus mempertimbangkan barang yang jadi lebih baik. Lalu terkait lateral spreading itu biasanya di area yang dia luas, lalu ada kemiringan. Karena dia miring, lalu kan ini jenuh airnya bukan air tinggi. Lalu dia nggak ada kekuatan, jadi dia mengalir. Nah itu yang terjadi di pantai. Baik. Nah, gitulah. Nah, ada pertanyaan? Kalau likuifaksi biasanya dihitung nggak Pak, kalau mau mendesain fondasi? Biasanya kita cek ini tanahnya pasir atau kalau tanah ini dominasi pasir semua, biasa kita cek karena daya dukung dia akan kurang. Yang awalnya kita hitung dapatnya 100, nyatanya cuma 40. Jadi kita perlu turunin ke 40. Kalau pakai 100 cuma 3 tiang cukup, rupanya di sini jadi nambah 3 tiang jadi 6 tiang. Jadi nambahnya di sini. Jadi jumlah tiangnya tidak lebih banyak. Ya, kurang lebih. Jadi pertanyaannya kalau pasir sebagai vaksin dicek adalah biogenesis. Biasanya ini cukanya di daerah-daerah Jogja, daerah Jogja itu pasir, sama daerah-daerah di Padang. Jadi fondasi-fondasi di sana kita cek terus. Sama daerah Semarang kan kita cek. Mungkin Medan juga. Kalau untuk likuifaksi pasir itu kalau bisa lebih dense tetap dihitung apa enggak? Nah, tidak. Likuifaksi hanya terjadi pada tanah pasir dengan air. Dan tanah itu dari Venus sampai medium. Dalam artian kalau kita balik ke nilai SPT yang tadi, ini likuifaksi itu hanya bisa terjadi di rentang ini. Jadi kalau tadi kapan kita cek kalau rentang pasir kita SPT dari 0 sampai 30. Kalau kondisi pasir itu udah di atas 30, 35, 40 ini kayak gitu. Jadi hanya di rentang ini. Jadi jawabannya maksimum sampai 22. Karena more than this biasanya udah tanahnya udah cukup gede. Nah, ini fondasi tiang pancang. Fondasi tiang pancang itu dia ada bagi menjadi beberapa segmen. Jadi ada yang namanya bottom part, middle part, sama upper part. Jadi dalam satu tiang ini dia bagi ada yang namanya bottom part. Bottom part ini ujungnya lancip. Jadi biar pas dipancang itu lebih mudah masuknya. Middle part itu seperti ini. Jadi bawahnya itu seperti ini. Karena ini atasnya juga ada plat. Di sini dia nggak ada plat. Jadi nanti tinggal dilas seperti itu. Tapi di sini atasnya ada plat lagi. Nanti tinggal nyambung ke upper part. Bentuk barang yang gimana? Bentuk barangnya kayak begini. Nah, ini sisi bottomnya. Ini kita sebut ada pensil, kita sering sebut pensil karena dia lancip gitu kayak pensil. Jadi ini sisi ujungnya. Nah ini sisi flatnya. Ini flatnya. Ini sisi kepala tiang paling atas. Jadi kalau yang ini lurus. Kalau yang begini biasanya di tengah-tengah. Nanti kalau secara utuhnya bentuknya seperti ini. Nah ini tiang pancang. Ini fabricated di pabrik. Nah lalu tiang pancang itu di dalamnya itu dia pakai tulangan, tapi tulangan itu kita sebut dia pakai strap. Nah bentuknya kayak begini. Jadi
strand itu biasanya ditarik, kita sebutnya sebagai distress. Kemudian tipe alat pancang biasanya itu ada dua. Satu diesel hammer, satu hydraulic extraction pile driver, ini satu high speed. Kalau yang ini biasanya dikepung ini ribut, jadi dia palu dijatuhin di bawah. Hammer. Dia jatuhin, jadi ini ribut banget biasanya. Jadi kalau di area perkotaan di tengah kota, kalau pakai pancang biasanya nggak boleh pakai, harus pakai alat ini. Ini alatnya sistemnya di jack begini, jadi ditekan. Karena ditekan jadi dia nggak lebih. Jadi kalau di kota, daerah perkotaan, dan kita di Jakarta, kita pakai ini. Tapi kalau misalnya di area peak gitu yang nggak ada orangnya gitu masih di pinggir pantai kayak pakai ini. Jadi masalahnya berbeda penggunaan dua ini karena socially banyak disebabkan karena kondisi penurunan tanah yang semakin menurun gitu, khususnya kondisi yang tidak rata, bukan Dua alat ini ya. biasanya ya, kondisi sosial lingkungannya ya. Satu itu, kedua adalah kalau kita pakai ini, kita khawatir rumah-rumah di sampingnya retak-retak. Karena ini kan ada getaran. Kalau ini relatif kecil getaran. Gitu sih. Jadi memang betul lebih ke sosial. Jadi kalau di area yang nggak terlalu padat, biasanya sih orang pakai ini. Kalau beberapa yang berita kabar itu kayak Jakarta setiap tahun melakukan penurunan tanah, maka penggunaan sekarang itu tidak bertahan. Ada gitu. Pernah dengar sih berita? Harusnya sih nggak. Karena kalau tanah turun kan dia fungsi konsolidasi. Yang tadi airnya pelan-pelan coba. Berapa lama dia keluar tergantung dari nilai permeabilitas tadi. That's why tanah di utara itu kan dominannya lumpur. Dia kan menjelang arus. Turunnya lama, bisa puluhan tahun. Nah, lalu kalau kita pancang, harusnya sih nggak enak. Harusnya nggak enak. Justru kita memperkuat tanah. Karena kan tanahnya awalnya lepas, karena kita pancang ini makin padat. Jadi harusnya kalau dengan pancang apa penurunan harusnya nggak berkaitan. Kecuali kita sedot airnya. Karena kan tadi fungsi air disedot jadi turun kan. Jadi kalau ini ada tanah, kita pompa air, kita bangun gedung. Gedung kan kalau mau hemat dia nggak pakai pompa, dia pompa bawah gedung. Dia ambil sumur bor bawah, atau rumah-rumah dia sumur bor bawah, pompa airnya disedot semua. Ya lama-lama tanah di sini turun. Makanya kita nggak boleh pompa air. Jadi kalau pancang harusnya nggak ada. Tapi yang jadi krusial itu kalau kita ambil air. Oke, baik. Ada yang lain? Jadi kita masuk pertimbangan kita pakai pancang. Jadi pertama kalau kita mau pakai pancang, kita harus tahu posisi tanah kerasnya itu di mana. Tanah keras ini dalam artian tanah yang di atas SPT 30 sampai 50. Biasa sih tanah keras SPT 50. Tapi pancang itu mulai kan dia gemuk gitu ya, atau nggak ditekan ya. Dia itu nggak bisa ditekan, nggak mau tembus lagi. Itu biasanya di sekitar SPT di atas 30. Jadi dalam artian pada saat kita terima data bor, kalau data bor kita 2 meter SPT 30 naik ke atas, itu jangan pakai pancang. Nggak akan tembus sana. Jadi karena kita baru masuk ini, udah dia nggak mau tembus lagi. Padahal bisa kita 12 meter gitu. Jadi 12 meter ini nggak akan bisa tembus. Jadi kalau case-nya ada yang tanah SPT 30-50 yang cukup tinggi gitu ya, cuman kedalaman pendek, kita baiknya pakai tiang bor, jangan pakai pancang. Gitu. Ini pertimbangan pertama. Lalu panjang kiri kita perlu cek ke fungsi kan, ini distruktur. Dalam artian kita nggak mau fondasinya itu patah ke kecil. Karena di kepanjangan dia bisa patah kan. Nah kita nggak mau dia patah. Jadi biasanya kita kontrol dia panjang itu maksimal 80 meter. Jadi kalau misalkan fondasi kita ukurannya 30 kali 30, panjangnya 80 kali 30, berarti maksimal sekitar 200 meter. Jadi jangan sampai 40 meter gitu. Nanti dia terlalu panjang, jadi dia rentan patahnya. Nah ini kriterianya. Kedua ini, kemudian yang panjang ini daya dukung utamanya itu di embedding di tanah keras. Jadi
biasanya kalau kita pakai tiang panjang ya sebisa mungkin kita pilih tanahnya seperti 30-55 biar daya dukungnya itu lebih tinggi. Tapi kalau bor kebalikannya, dia fungsi dari panjang, kita nggak harus ngejar daya dukung tinggi. Nah, tapi jika tidak ketemu boleh apa enggak? Jawabannya boleh. Tapi nanti di sistem tiang kita sebut friction file. Karena dia ngandelin frictionnya doang sepanjang dia. Tapi daya dukungnya lebih kecil kan, nggak setinggi daya dukung yang di dari. Nah, ini dari ini friction file. Nah, tapi fondasi tiang panjang biasanya kita pakai NBR. Jadi kita harus kejar tanah kerasnya biar dia tinggi kuatnya. Nah, ini tahapan perencanaannya. Satu, kita perlu cek tanah kerasnya di mana. Nah, ini yang tadi rentang SPD 30-50. Jadi kalau tiangnya terlalu pendek, kita jangan pakai tiang panjang. Misalkan kedalaman 2-3 meter udah tanah keras, kita jangan pakai panjang karena terlalu pendek. Tapi kalau kedalaman 35-nya udah 20 meter ya, kita masih oke bagaimana? 10 meter masih oke. Jadi prinsipnya untuk kedalaman yang pendek mungkin di bawah 5 meter gitu loh, baiknya jangan pakai panjang. Tapi kalau udah 10 meter ya mungkin oke lah kita pakai panjang 8 meter. Kemudian target daya dukung. Nah, ini kan kita ngitung lurus. Kalau dulu saya ngitungnya ini satu begini. Pada saat saya ngitung daya dukung tiang, itu fungsi kedalaman. Jadi kalau saya drag ke bawah, saya itu daya dukungnya naik terus. Jadi saya nggak tahu batasnya berapa. Jadi kalau saya buat 1 kilo, berarti daya dukung saya gede banget. Jadi rupanya ada batas. Batasnya itu adalah fungsi dari kapasitas struktur dari tiang. Dalam artian, tiang ini kan dari beton. Jadi kalau kita kasih beban kan di struktur kita belajar ada kuat tekan beton ya. Begitu kuat tekan laut dia pecah. Nah, kuat tekannya itu kita kontrol di kurang lebih daya dukungnya sekian. Jadi kalau daya dukung kontak 30-30, 10-35 dengan kualitas beton dan daya dimensinya itu optimumnya izin daya dukung izin dengan pakai FK 2,5 itu kurang lebih kita ngambil di range sekian atas. Jadi kontak 30 ya mungkin daya dukungnya bisa 70-80. Jadi jangan sampai kita minum 30-30 tapi daya dukung kita ambil 140 ton. Ini ketinggian. Nanti nggak masuk di dalam. Karena tiang itu cuma bisanya segini, kita bisanya segini. Jadi bisa misdesain nanti. Nah ini pelatihan. Ini rentang nilainya. Jadi sih tipikalnya itu. Ini konsep untuk yang tiang panjang. Lalu Pak, spoon itu apa ya? spoon. Oh, spoon itu fondasi itu kan ada yang pakai ini ya. Itu ya. Ini kita sebut spoon. Ada juga yang kok lingkaran begini. Dia tengahnya bolong. Ini bolong. Nah, yang lingkaran ini fondasi tiang panjang yang bentuknya lingkaran itu kita sebutnya sepuluhan. Jadi kita nggak sebutnya sepuluhan pal itu. Kita sebutnya itu sepuluhan. Otak kita sepuluhan yang ini kita sebutnya sepuluhan. Jadi sepuluhan itu apa? Tiang panjang yang bentuknya lingkaran. Tapi dimensi luarnya 60 cm, 40 cm. Pak, tapi biasanya ada nggak Pak batas maksimal buat diameter ataupun panjang buat dari fondasi itu berapa gitu maksimal? Kalau panjang yang ini tadi 80 meter. 80. Oh, itu kedalaman ya? Bukan, maksudnya ininya Pak, ukuran tiangnya. Oke. Iya, itu maksimal berapa? Misalnya kalau persegi sama lingkaran. Kalau lingkaran kan diameter. Jadi dimensinya berapa yang? Iya, dimensinya betul. Jadi itu jawabannya kita perlu cek di katalog produsen. Contoh, Wika ini salah satu yang penting produsen ini. Kita harus cek katalognya dia berapa. Tapi biasanya 1 meter. Diameter 1 meter. 1 meter. Bukan 1 meter. 1,5 1,5 juga. Cuma itu mesennya itu harus indent, mesin khusus. Custom. Custom. Jadi nggak sedia gitu. Biasanya yang sedia itu yang murah dipakai maksimum di 60. Jadi kalau contohnya bangunan seperti ini ya, atau bangunan-bangunan saya 30 lantai. Kalau dia pakai pancang biasanya 10-nya 60. Jadi
si bangunan 20 lantai yang tadi saya info di penjaringan itu bangunannya tinggi 20 lantai. Itu pondasinya kotak 50. Nah, jadi dalam artian itu feelingnya adalah jadi kalau bangunan itu tingginya 30-40 lantai, kalau kita pakai pancang mungkin terbakar fondasi kita kalau pakai pancang di antara 50 sama 10 nanti. Jadi jangan pakai spoon yang 30 kayak sini, yang terlalu banyak. Kalau profile untuk bangunan 20-40 lantai mungkin di sekitar diameter 80 cm sampai diameter 60-80 cm. Tapi jangan pakai 40 cm kecilan guys. Jadi roof top-nya kalau bangunan dan saya ruko ya 4 lantai 3 lantai itu mungkin profile antara 30-40 cm. Jadi kalau bangunan 10 lantai up mungkin bermain di angka 60-80 sih. Kalau dia masih puluhan lantai mungkin di antara 60 sama 80. Kalau dia 20-30 up mungkin mainnya di 80 sama 10. Jadi kalau tugas kalian pakai borbal tinggi lantai 10-an harusnya alternatif fondasinya itu juga kalau nggak 60 lah. Nggak tahu berarti itu. Kalian hitungnya berapa? Saya pakai 40. 40. Berapa? Nah, nggak salah nggak benar. 140 bisa juga, cuma nanti tiangnya jadi banyak. Iya. Karena 12 lantai. Saya 4 lantai. Oh 4 lantai. Iya. Oh kalau 4 lantai still 10. Kalau 10 lantai 1 meter border masih oke. Tapi feelingnya agak terlalu besar. Feeling mungkin sekitar 80. Nah, cuma plusnya kalau 60 mungkin dia 4 tiang gitu. Kalau 1 meter mungkin dia cukup 1 tiang. Jadi lebih sedikit. Karena dari itu begitu. Nah, cuma biasanya sih kalau board gede kan biaya sewanya lebih mahal. Jadi biasa sih kalau pulau lantai bayarnya sekitar 60. Tapi 1000 juga enggak. Nah, ini cara hitung pakai rumus yang Smartman yang tadi saya info dari sebelumnya. Nah, ini rumus yang tadi Smartman saya info. Rumusnya cuma begini aja, kan gampang. Jadi ini adalah rumus friksinya, ini adalah rumus tahanan bocor. Jadi saya tahu nilai SPT, saya tinggal kalian kan bisa dapat friksinya kan. Jadi saya nyamek saya butuh tahu dia pasir bersih kah, lembu kah, atau pelana, atau lembu aja, atau batu gating. Jadi saya tahu ininya, saya langsung tahu friksinya itu berapa. Contoh, tanah lempung misalnya, saya mau hitung NSPT-nya 10. Maka DNB tinggal 0,05 kali 10. Jadi dapatnya 0,5 kg per cm kuadrat. Ujungnya berapa? 0,7 kali 10 jadi 7 kg per cm kuadrat. Ultimate-nya berapa? Tinggal saya tambah aja. Saya katakan. Kan? Itu simpel. Berarti nggak perlu nyari kayak FAV gitu ya, Pak? Kalau Meyerhoff kan harus pakai FAV gitu. Makanya itu pakai itu. Kayak ini gampang banget. Kita rumusnya cuma begini. Hasil ini deh. Nah, cuman jangan lupa kita kan menghitung itu ada tekan dan tarik. Ada tekan dan tarik. Pada saat kita ngitung tarik, kita tuh ngambil friksinya. Kita perlu reduksi 50%. Jadi jangan ambil full reduksi. Kalian ada yang ngitung tarik? Nggak ada. Enggak ada. Tekan aja. Iya. Ya. Ngitung tarik. Nah, tarik itu kan fungsi dari sini. Jadi kalau ini kan seliput kalau ini friksi. Kalau tarik itu kan fungsi servo. Nah, cuma kita harus lihat kalau friksi kalau panjang kita kan friksi. Friksinya itu nggak boleh boleh. Jadi harus direduksi. Jadi kalau friksinya 10 ton gitu, yang kita boleh pakai 5 ton. Karena 5 ton ini kasarnya pada saat kita mainkan, tanahnya itu udah besar. Jadi pas kan narik di tanahnya itu udah sedikit. Jadi harus direduksi. Kalau di bawah ada yang bisa direduksi. Dibaca bahkan bisa sampai 70%. Cuma kalau misalnya dari itu dia tidak. Jadi kalau dia ini adalah ini rumusnya. Lalu kita terus plot dia. Oh sorry, ini template.
buat seperti ini atau pakai software? Pakai Excel. Kayak begini. Iya. Pakai Excel juga kan? Pakai Excel. Tapi enggak. Jadi kalau di Excel kita harus buat kayak begini, biar nggak pusing gitu, biar nggak pusing. Nah ini kebetulan ini buat project ya, jadi saya langsung bikin nama-namanya. Nah nama-nama itu buat kalau saya kasih lampiran udah langsung jadi. Lalu ini ada kriteria jadi dimensi pancangnya berapa, tipe tiapnya square atau square, ini perimeter, linknya, area segala macam gitu. Ini penjenis tanah tadi. Jadi kalau saya pakai smartphone, saya cuma perlu define ini. Ini data NSPT saya. Jadi ini adalah data NSPT. Di kedalaman 2 meter NSPT saya data. Di kedalaman 4 meter NSPT saya data. Dan seterusnya. Oke. Jadi saya butuh tabel ini. Saya butuh tabel depth. Saya butuh tabel NSPT. Saya butuh tahu fitness dia, tebalnya berapa. Misalnya dari kedalaman 0 sampai 2, 2 sampai 4, 2. Ini kenapa 1? Karena ada galian 1 meter di sini. Galian 1 meter. Jadi misalnya saya uji tanah itu di sini nih. Tapi pada saat di lapangan, saya mulainya dari sini. Berarti kan saya harus di sini datanya. Nah, ini maksud saya 1 meter mulai di sini muncul ke sana. Tapi kalau nggak selisih harusnya di sini dulu. Karena kan NSPT saya anggap setiap 2 meter, jadi pelapisan saya anggap setiap 2 meter jadi tanah beda-beda. Jadi saya butuh plot ini, saya butuh plot ini. Nah ini soal type. Saya tinggal input 1, 2, 3, 4. Rumus di sini, ini saya pakai rumus if. Jadi kalau saya pakai rumus if, ya saya tinggal kan tadi ada rumusnya. Ya, if 1 sama dengan ini kali ini, if 2 ini kali ini, kayak itu. Jadi kita keluar. Jadi ini akan jauh lebih cepat dibanding rumus saya, menurut saya. Karena angkanya simpel, ya, rumusnya simpel. Cuma berapa kali berapa gitu. Kemudian ini juga sama. Ini adalah friksinya, ini adalah dari ujungnya. Ini juga sama, tinggal berapa kali berapa. Cuma ini dibatasi maksimum 10.000. Jadi kalau tiang pancang itu daya dukung P-nya kita batasi di 10.000 ton per meter kuadrat. Nggak boleh lebih tinggi. Takutnya over. Jadi ini ada di video. Setelah saya tahu ini, saya tinggal kali S dikali perimeter kali selisih ini, saya akan dapat nilai GS. Ini GS ini dulu saya tambah-tambahin. IP-nya saya juga ambil ini dikali dari ujungnya AP ini saya dapat. Nanti ultimate saya tinggal tambah benar. Ini ultimate saya. Ini izinnya saya. Ini saya bagi F kan 2,5. Ini bagi 2, saya akan dapat barang. Jadi rumus tadi kalau bisa dibikin generate begini di Excel. Nanti akan jadi. Sekarang ngerjainnya seperti ini. Harusnya sih seperti ini. Iya. Atau tidak? Iya, kayak gitu tapi lebih kayak banyak apa ya? Oh, Masih karena rumusnya pakai yang biar banyak. iya kayak ada FAV gitu kan harus nyari F-nya gitu. Kalau mau coba aja di convert, hasilnya sama atau kurang. Rasanya kalau sama ya sudah begini. Tapi rumus ini saya pakai di real case sejatinya mana? Itu begini ya. Soalnya rumusnya simpel, cuma apa kali apa. Jadi saya kalau saya Ada ketentuannya sih itu dari metode itu kan ada yang tanah koalisi sama tanah non koalisi kan itu beda ya. Kan merah kan beda ya. Usia koalisi sama non koalisi. Apakah metode beda juga tetap sama dia? bedanya di sini kan. Dia bagi jenis tanahnya. Yang non koalisi sama yang koalisi. Di pasir itu kan non koalisi. Iya non koalisi masih. Kalau yang atas Ini koalisi, ini koalisi. Ini lebih batuan. Oh, jadi dia tapi tetap sama aja urusannya. setiap orang mengenerate formulanya masing-masing. Oh, contoh saya generate pakai cara saya. Saya generate pakai cara yang hasilnya mungkin mirip-mirip tapi caranya bisa berbeda. Contoh, saya mau ke Bandung, saya lewat jalan sini, yang satu lewat jalan sini, tapi dua-duanya satu jalan. Jadi ya caranya bisa jadi beda. Bedanya biasanya di formula FS sama Iya, biasanya di situ PR kan juga bedanya di situ. nah, cuman balik lagi andal tidak andal ya andal tapi ujungnya diutik dari fungsi yang kita baca itu berapa dan itu di cross check lapangan semirip apa nih
makin mirip dengan benar. Tapi ya semuanya kira-kira semua. Pasti ada misi-misi. Tapi ya tidak salah, tidak ada benar. Tapi kalau saya kan nyari misalkan musik ini gampang ya, saya pakai yang ini, tinggal saya cek di lapangan. Oh ini cocok nih atau kan beda-beda dikit. Nextnya saya pakai lagi, cocok beda-beda dikit, saya akan pakai. Tapi yang sana salah apa ini? Cuman hitungnya kan banyak. Jadi tergantung real case di lapangan ya. Ya. Jadi kalau caranya ada 6, kita terang 6. Iya. Kita tes paling dikit. Kan 6 ini nanti angkanya beda-beda semua. Iya, beda. Misalnya ini 15, yang kita 25. Bedanya beda 10 ton lagi. Konsep seperti kita gitu kan. Nah, nanti penentunya di lapangan. Misalnya benar 15 ya, berarti 15 itu lebih bisa dari saya. Secara misi saya pakainya semua. Nah, setelah di plot, biasanya kita plot dalam grafik. Karena orang kan pusing ya kalau lihat dalam tabelan angka gitu. Jadi biasa orang tuang dalam grafik. Nah ini saya hitung jadi tiga, saya gabung. Ini juga saya gabung, ini saya gabung. Nah lalu nanti saya ambil dari itu. Misalnya di kedalaman 11 meter ini berapa ton? 75 ton. Tariknya berapa? Tarik. Jadi biasanya kita menyajikan ke orang bentuknya itu seperti ini. Tapi data raw ini Excel tadi. Excel tadi di plot seperti ini. Nah biasanya sih Excel itu akan saya lapiran. Tapi di laporannya kita saja ini. Karena kalau misalnya data di Excel kan panjang banget Excel. Terus pusing bacanya. Kalau grafik kan kita lihat ya. Jadi output itu sebisa mungkin desain seperti ini. Nah ini rinciannya. Ini tadi 2,5 dari menghasilkan 25 ton tarik 20 ton. Nah ini saya ambil dari kurva. Kalau dia beda tentang seperti ini gimana? Kita ambil yang paling mepet atau yang paling kecil. Kalau di case ini saya lebih percaya ini karena ini lebih rendah dan ini mepet. Ini ada sendiri jadi saya tidak bisa. Bicara nanti. Selanjutnya ini di data board. Data board ini alat board, ya board. Ini salah satu mesin board, tapi yang simple, buat diameter kecil, 30 cm, 40 cm. Mungkin maksimum 60 cm masih bisa pakai alat. Ini kita sebut biasanya modelnya gawang kan, karena dia kayak gawang, kita sebut gawang. Biasanya ini dipakai di pekerjaan-pekerjaan yang nggak terlalu besar, dalam artian rumah kita pakai. Tapi kalau kerjaan-kerjaan yang apartemen, yang di hotel gitu, biasanya dia pakai mesinnya seperti ini, yang mesin gede. Nah ini kita sebutnya hydraulic drilling, jadi dia mesinnya udah gede. Lalu ini ada mata bor, jadi ini gede. Ini biasanya diameter 60 cm ke atas. Dan dia pakai. Nah, kalau tahapannya, nah, tadi kan kalau panjang tinggal dibawa ke lapangan, tinggal dipukul atau ditekan ya. Kalau bor beda, dia bor dulu, dia dibor, lalu dia masukin tulangannya diangkat lalu masukin ke dalam, habis itu dicor sama dia. Nah ini contoh casing, yang tadi kita sebut casing. Jadi biar tanahnya nggak rontok, dia pasang casing. Jadi kasarnya tanahnya itu tahan terus barang. Lalu tulangannya dimasukin ke dalam nanti dicor. Ini uji pembuatan tiang. Jadi dia lagi uji tiang gitu. Jadi tiang ini di bawah ditekan ke atas. Ini proyek di Surabaya. Ini super Pampun. Itu yang biru. Ini support display. Nah, lalu kriterianya gimana? Nah, ini kalau panjang, jadi ada batasan tanah pasir 30 sampai 50 SPT. Kalau yang ini enggak bergantung, karena dia fungsi dari alat mesin. Karena mesin kita price-nya di sini sampai kapasitas terus ditembus gitu. Jadi cenderung limited. Lalu panjang tiang kita juga set sama, kurang lebih 80 kali dimensi tiang, jadi nggak terlalu panjang. Lalu kalau tiang bor itu dia cenderung ngandelin friksi. Kalau tadi yang panjang ngandelin ujung, ini ngandelin friksi. Lalu proses bor, problemnya adalah biasanya lubang bor itu rontok sebuntu. Yeah. Jadinya tanahnya itu jadi
banyak rontokan di bawah, rongga-rongga semua. Lalu tanah yang jatuh ke rongga itu biasanya nggak dibersihin, jadi lumpurnya jatuh ke dalam ujung bawah, lalu nggak dikeluarin gitu. Karena nggak dikeluarin, kasarnya ini ada fondasi, tanah di sini jatuh ke dalam, jadi dia ngisi ini, lalu dicor, lalu kita main gedung di sini. Pada saat ini naik di sini ambles. Nah, ini yang bahaya, ini case yang ini juga sama. Jadi fondasi tiang gol juga sama kayak tiang pancar. Ini ada rentang dimensinya, ada rentang daya dukungnya. Jadi kalau tadi pakai diameter 1 meter, harusnya rentangnya di antara 400 sampai 800 ton. Less than this, operasinya kurang optimal. Kapasitasnya itu bisa lebih tinggi, cuma kita pakai yang lebih rendah. Jadi sayang. Jadi biasa kalau 1 meter dia 400-800, kalau 60, 100 itu masih 80. Jadi mungkin berapa kali? 3 kali lipat nih. Jadi 3 kali lipat misalkan di 100 dapatnya. Jadi di 60 dapatnya 3 tiang, mungkin di 100 cuma butuh 1 tiang. Bedanya di sana. Nah ini yang tadi dibangun 100 sama 80. Nanti tinggal hitungannya ya secara pos ya value itu. Dan Harganya mahal. Satu doang ya. Ini serba salah. Karena tergantung jumlah juga. Kadang ada yang 1 meter jadi lebih jauh. Kadang ada yang 1 meter lebih jauh. Kalau semuanya dipukul rata ya, nggak tahu ya, harus lihat volumenya. Jadi biasa kan kita bayar ada ngambil tahu tuh ada AB dong. Itu kalau beton kan sebetulnya meter segini. Iya. Nah kita tinggal cek aja. Misalkan 1 meter itu kan berarti seperempat V dipakai 3 ya. Kalau 60 berarti kan seperempat V 0,8. Nah angkanya di rasio ya. Nanti kan tahu rasionya berapa. Nah nanti kalian hitung aja misalkan pada saat di 60 butuhnya 3 tiang. Ini 1 tiang, mungkin rasionya kita tiangnya lebih gede. Nah jadi harus cek itu. Kayaknya bisa jadi yang itu lebih berat. Bisa jadi. Tapi nggak tahu. Kalau rupanya 3 ininya masih lebih kecil dibandingin dari itu dibandingin sana. Nah ini buat nyari board kalau pakai rumus apa? Kita nggak pakai board pan. Oh, panjang tuh. Tiang panjang. Kalau di sini panjang tuh. Ada yang board kali. Saya tiang board. Mereka kalau panjang kalau pakai. Jadi kalau yang kotaan di sini. Kalian pakai lantai. Pakai board. Oh, Terus kan board. Iya, kelompok. Itu panjang. panjang. Tanah itu. Isi tanahnya nggak beda. Kondisi tanahnya di BSD di sini. Kalau itu Jakarta. Iya. Jakarta aja Jakarta mana? Jaksel ya. Jaksel. Iya. Maksudnya itu tanah kerasnya pendek 6 meter. Ini 8 8. meter ke dalam fondasinya. Mau fondasi panjang di 8 meter. Iya. Sudah sesuai tanah kerasnya di 8 meter. Iya di 8 meter. Udah 30. Udah 8 meter. Iya. Pas 30. Kalau saya di Jaksel saya pakai board. Tapi tergantung bangunannya. Karena kan 4 lantai. Kalau 4 lantai mungkin panjang. Tapi kalau bangunan udah tinggi 10-20 lantai mungkin saya harus gitu. Karena pas dia mentok 8 meter, daya dukung panjang saya kecil. Kalau pun saya bisa tembus. Tapi kalau 4 lantai mungkin udah bisa. Tapi kalau udah main 20 lantai, tadi kalau 4 lantai masih 4 lantai. Karena kan 8 meter. Iya. Tapi kalau dia cuma 3 meter ya, kalau 8 kan kasarnya dia udah ada yang nahan kiri kanan. Iya. Kalau dia cuma 3 meter, dia kena ini ke api berarti dia. Makanya dia nggak boleh terlalu meter. Kalau dia 8 meter ya kasarnya tanah apa ini kan udah keserap dia. Jadi pas ada gempa ya dia ini saling nahan. Tapi kalau dia cuma pendek cuma 3 meter, pasti ada gempa yang copot. Nah ini buat yang board, Pak.
Satu buah pala pakai apa? berapa ya? Pakai iya, Ya. iya. Kalau saya biasa pakai ini, desainer. Jadi cara ngitungnya, saya akan cari nilai QP-nya. Jadi ini untuk tanah yang non kohesif ya. Jadi ini grafik non kohesif. QP-nya fungsi dari grafik angka. Jadi ini nilai tanah ujung. Saya tahu NSPT-nya kan, kita NSPT 20 ya ini yang saya tadi berapa? 14. Jadi saya harus dapat QP-nya 14. Kalau yang kohesif rumusnya itu 9 kali SQ. SQ ini tahu SQ? SQ ini Harusnya merah juga kali 9 juga sih. ya, kalau ujungnya sama. Iya, ujungnya juga sama kali 9 lah. Mungkin fungsinya beda. Iya, SQ-nya tuh pakai korelasi atau iya pakai ini. dapat ini gimana? AP 294 yang buahnya. Oke. Iya. Ini buat nyari QP. QP-nya kan 9 kali sesuatu. Sesuatunya ini dapatnya dari lab atau dari ya. Yang kali AP-nya itu di sini. AP itu begini. Harusnya rumusnya rumusnya. Oh, harusnya gitu ya. Jadi harus ada pengalihan. Ini dia adalah kohesi. Ya, C. Nah, C ini kita bisa dapat via lab, kalau nggak via korelasi. Ada pakai? Pakai. Enggak, kalau misalnya ini kan pakai nggak pakai. NSPT. Nggak pakai nilai ini nggak ya dibaca. 9C itu kalau misalnya lempung ujungnya Tapi nggak pakai. dipakai, tapi kalau ujungnya lempung, kalau misalnya pasir nggak pakai itu. Nah, pas hitung ini pakai apa? Hitung CU-nya dapat dari ini data summary tanah. Oh, summary. Iya. Nah, kalau misalkan data summary-nya nggak ada, kita bisa pakai korelasi. Jadi geoteknik ini ilmu yang empiris, dalam artian saya nguji area sini, saya dapat kurang lebih angkanya berapa. Saya nguji area sana, saya dapat kurang lebih angka berapa. Saya nggak mungkin cocok atau nggak. Kalau cocok, maka saya akan dapat seluruh area ini kurang lebih sekian. Jadi dia itu kita sebut empiris. Jadi dari data-data kita regresi. Nah, SQ ini biasanya kita bisa samakan yang kurang lebih 6 SPT. Satuannya kilopascal atau kilonewton per meter kuadrat. Jadi kalau nggak tahu data C-nya, bagian SPT tahu kan? Iya, datanya. Kalau C-nya ada, kita boleh pakai C. Kalau C-nya nggak ada, kita pakai ini. Jadi 6, misalnya SPT 6, dapatannya 36. Dan biasanya data silap itu rendah. Karena kan pas dengan sampel terganggu, terus dia transfer silap terganggu lagi, pas uji terganggu lagi. Jadi harusnya angkanya 100, keluar silap artinya 50. Jadi biasanya somehow kena rugi. Nah ini penggunaan C itu biasanya ditambah tuh. Kita pakai korelasi dulu, pakai cara begini biasanya. Jadi kita cocokin sih biasanya. Jadi data lab bisa dapatnya 10. Saya cara hitungin dapatnya berapa? 10 juga atau bukan 30. Nah, dari banyak data saya adu. Dan lalu nanti saya feeling saya rasa kayaknya yang lab ini rendah. Kalau begitu saya nggak pakai data, nggak pakai data. Tapi kalau saya rasa data labnya benar deh, ya saya nggak pakai data. Atau kalau dua-duanya match, berarti bagus. Itu bisa langsung pakai. Tapi dari pengalaman biasanya data lab ada. Karena ya itu banyak distribusi. Saya pas ambil udah terganggu, saya transfer ke sana terganggu, bilang itu kan tadi saya terganggu Udah di start dulu kan ya. jadi problem. Nah itu problemnya begini ya. Nah ini kurang lebih begini. Nah ini kalau untuk tanah non kohesif, nilai FS saya juga ambil grafik. Ini harus cari di internet, ini agak berat. Dan speednya ini ada nilainya, jadi tinggal dapat. Yang kohesif tinggal alpha kali J. Alfanya ini ada nilainya juga. Nah nilainya dari sini. Sebenarnya ini ada bukunya. Ada buku namanya Manual Fondasi Tian.
ini juga sama. Saya buat kedalaman, lalu saya buat NSPC jenis tanahnya, selempung atau pasir. Nah, ini SU-nya saya pakai korelasi, saya pakai data lagi. Kemudian tinggal dicari FSQT, GSQP, nanti saya dapat yang lainnya. Kayak saya. Nah, ini juga sama, ini diplot dalam grafik seperti yang tadi. Ya, kurang lebih begitu. Ini buat metode perhitungan. Ada yang mau bertanya? Langsung boleh.